Здравствуйте всем! Perkenalkan, nama saya Putri Nur Afifa, biasa dipanggil Putri atau Puci. Saya adalah mahasiswi semester 7 program studi Rusia Universitas Indonesia. Jadi, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang seringkali diajukan oleh teman-teman sekalian. Kita mulai ya! Alasan saya masuk program studi Rusia itu berawal dari kartun Rusia yang ditayangkan di salah satu program stasiun televisi swasta. Nah, dari situ saya penasaran, ini bahasa apa sih? Kok unik banget? Ternyata bahasa Rusia. Ya sudah, saya belajar pelan-pelan di komunitas belajar bahasa Rusia yang didirikan oleh salah satu alumni. Nah, saya sekalian tanya-tanya dong ke alumni program studi Rusia itu seperti apa sih, meskipun awalnya saya belum tertarik. Sampai akhirnya, alhamdulillah, saya diterima di program studi Rusia Universitas Indonesia melalui jalur SNMPTN. Secara garis besar itu, program studi Rusia belajar 4 kategori: linguistik, sejarah, sastra, dan kewilayahan. Tapi nanti kalian juga akan diperkenalkan kok lagu-lagu Uni Soviet, lagu kebangsaan Rusia, surat menyurat, dan lain-lain. SMA, SMK, MA itu bisa mendaftar program studi Rusia meskipun belum memiliki kemampuan bahasa Rusia, selama mengikuti prosedur SNMPTN atau SBMPTN atau SIMAK. Jadi kalian gak usah perlu khawatir karena kita semua belajar dari awal. Kemampuan yang harus dimiliki itu tahan banting, karena banyak banget teman-teman aku yang akhirnya memutuskan untuk pindah ke jurusan lain karena katanya susah banget mata kuliahnya. Ya kebayang gak sih, waktu angkatan aku itu semester pertama itu sekitar 23 SKS. Padat banget ya. Tantangan dalam belajar bahasa Rusia itu lebih ke pengucapan dan tata bahasa, apalagi kalau misalkan jarang dipraktekkan seperti itu. Nah, bahasa Rusia itu kan mengenal kasus dan gender. Tentu saja, kasusnya ada 6: nominatif, genitif, datif, akusatif, instrumental, dan preposisional. Nah, kalau gendernya ada maskulin, feminin, netral, serta jamak. Nah, tidak mengherankan kalau bahasa Rusia itu masuk salah satu bahasa tersulit di dunia. Apalagi bahasa Rusia juga banyak pengecualian. Maka, harus konsisten belajarnya. Dosen-dosen program studi Rusia menggunakan bahasa Indonesia kecuali native. Jadi, di program studi Rusia UI itu ada native Rusia yang menggunakan bahasa Rusia hampir keseluruhan. Jadi lumayan tuh, bahasa Rusianya bisa berkembang dengan baik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau program studi Rusia itu terdiri atas 4 kategori. Kalau linguistik itu ada pengantarnya, lalu fonetik fonologi, morfologi sintaksis, semantik, dan pragmatik Rusia. Kalau sastra itu ada pengantar prosa Rusia, lalu kajian drama Rusia, kajian puisi, sastra dan masyarakat, dan kritik sastra. Kalau sejarah itu ada dari era Kekaisaran Rusia, era Uni Soviet, era Federasi Rusia, bahkan Eropa Timur pun kita pelajari. Kalau kewilayahan itu ada pengantar peradaban Rusia, kesenian Rusia, etnis dan nasionalisme Rusia, dan HAM dan demokrasi Rusia. Kalau berkesan kajian drama Rusia, karena kalian wajib mementaskan salah satu karya sastra Rusia. Seperti itu ditonton halayak umum. Tapi nanti kita juga mendapat penilaian kok. Nah, berhubung ada program
Kampus Merdeka ada beberapa mata kuliah yang mengalami pembaruan. Salah satunya kemunculan mata kuliah Sinema Rusia. Tugas-tugasnya sih lebih banyak paper ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang mewajibkan mahasiswanya untuk membuat paper di akhir semester. Tapi ada juga kok tugas yang lain, misalnya membuat dialog dalam bahasa Rusia, lalu menjadi reporter, jadi membawakan berita dalam bahasa Rusia dan lain-lain. Kita boleh pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, tapi kebanyakan alumni memang menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali kalau tugas akhirnya diterbitkan ke jurnal internasional, maka wajib banget diterjemahkan ke bahasa Inggris. Suka duka menjadi mahasiswi program studi Rusia tuh mata kuliah yang menantang. Lalu relasi yang beragam, karena kan dari seluruh wilayah Indonesia ya. Terus juga dosen-dosen yang unik. Ya, ada yang ngajarnya baik, nilainya juga baik, ada yang ngajarnya baik tapi nilainya strict, atau nilainya baik tapi ngajarnya strict. Ada juga yang dua-duanya, bahkan misalkan nilainya susah buat didapetin tapi ngajarnya juga strict banget. Jadi kembali lagi kalian mengenali karakter dosen masing-masing. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang luar biasa, misalnya seminar, pertukaran pelajar, seperti itu. Kisaran biaya itu mengikuti mekanisme UI, ada BOPB, ada BOPP. Nah, kalau BOPB itu atau biaya operasional pendidikan berkeadilan itu tergantung kemampuan sang penanggung jawab biaya. Seperti itu. Sementara kalau BOPP itu atau biaya operasional pendidikan pilihan itu sang penanggung jawab biaya bisa memilih yang sudah disediakan. Jadi nanti keduanya itu ada kelas-kelasnya seperti itu. Nah, kalian kalau kepo bisa mengunjungi laman UI-nya langsung. Prospek kerja kembali lagi ke individu masing-masing. Ada yang sejalur, misalnya diplomat, tour guide, penerjemah, interpreter, dosen, dan lain-lain. Misalnya alumni 2015 program studi Rusia UI ada yang menjadi sekretaris di Kedutaan Besar Uzbekistan. Tapi ada juga yang keluar dari jalur, misalkan jadi politikus, ada yang jadi pengusaha atau ekspatriat, dan lain-lain. Seperti itu, nggak usah takut. Jadi kalian banyak belajar aja. Di kampus itu tempat kalian belajar banyak hal. Pesan-pesan untuk kalian semua yang tertarik sama dunia Rusia, boleh banget gabung program studi Rusia UI. Seperti yang sudah dijabarkan, memang program studi Rusia itu memfasilitasi para mahasiswanya. Nah, selain itu kuncinya adalah tahan banting. Karena ya aku sudah cerita banyak kan, kalau misalkan program studi Rusia UI ini mata kuliahnya memang cukup menantang gitu loh. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube seputar kuliah. Apabila kalian masih penasaran sama jurusan yang satu ini, bisa banget DM ke Instagram saya @putri_i_nurafiifa. Spasiba, paka-paka.